Oh, tukar celana jin, pakai baju kemeja. Ada sikit buat diangku ke bawah tu. Saya rasa masih banyak saingan saya, Pak. Sorry, bro. Itu bingkai. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jemaah Maghrib yang dimuliakan Allah, syukur yang sedalam-dalamnya dan yang setinggi-tingginya kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, dapat kita beribadah kepada Allah pada maghrib ini. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Beliau adalah imam para nabi, beliau adalah imam para rasul, dan beliau adalah suri tauladan buat kita bersama. Ketauladanan beliau sampai hari ini belum seberapa yang bisa kita ikuti dan belum seberapa yang bisa kita tauladani. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, sungguh perjalanan hidup kita ini jauh, Pak. Panjang lagi yang harus kita jalani. Untuk dalil atau alasan kita mengupas ayat Allah pada malam ini, surah Al-Hasyr ayat yang ke-18. Bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Bahasa yang bisa dimengerti untuk kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kamu akan Allah. Maka di ayat itu yang takut kepada Allah itu memang orang-orang beriman, Pak. Dari mana letak takutnya orang beriman kepada Allah itu, Ustaz? Yang pertama yang ditakutkan oleh orang beriman kepada Allah itu bila datang ancaman Allah. Orang beriman tak sanggup menerima ancaman Allah, Pak. Dan ancaman Allah itu pasti. Bila kamu tidak solat, besok alam kubur kalian gelap. Bila kalian zina, besok dipotong itu. Sehabis-habisnya balik potong lagi. Bila kalian mabuk, memakan hak orang, perut kalian itu besok besar. Di dalamnya ular kalajengking. Bau keluarnya adalah bau busuk. Bila menetes satu tetes ke dunia ini, maka mati semua tanaman karena racun-racun berada di dalam perut yang tidak halal itu. Maka orang beriman tak mau. Takut dia, Pak. Takut dia. Itu ancaman Allah. Yang kedua, yang ditakutkan oleh orang beriman itu bila datang azab Allah. Karena azab Allah itu pasti.
Di ujung ayat dalam Al-Quran kebanyakan azabun alim, azabun azim, azabun syadid, azabun iqab. Tak satu pun azab tu yang enak di ujung ayat itu. Maka orang beriman tak sanggup menerima azab Allah. Karena azab Allah tak tangkis di awak dah, Pak. Mana contoh, Ustaz? Contoh sedikit ajalah. Ini. Padahal contoh itu belum mendekati. Mak ayah nanti pulang dari masjid ini, tiba di rumah, buka pintu besar depan rumah itu, letakkan jari tangan di pinggir pintu tu, dihompin pintu, Pak, lempar kuek-kuek. Iko kepala kau berdunyi-dunyi. Yang air mata keluar, air hidung keluar, iko menggigit-gigit, Pak. Tak tahan. Tak tahan. Itu belum seberapa. Ketika terjadinya tsunami 2004, itu azab Allah. Sekencang-kencangnya manusia lari, lebih kencang air mengejar manusia. Rahasia Allah di kala itu tidak terbaca oleh kita sampai hari ini. Manusia yang lari tunggang langgang dikejar oleh air yang bentuknya sangat mengerikan, kayak air bah yang kotor. Tetapi begitu timbul manusia tanpa busana. Kapan itu dibuka? Rahasia Allah. Itu huru-hara kiamat macam itulah seolah-olah. La tajzi nafsun an nafsin syai'ah. Tak bisa menyelamatkan, membantu orang lain. Diri sendiri aja tak terbantu. Itu yang ditakutkan oleh orang beriman. Yang ketiga, yang ditakutkan oleh orang beriman, bapak dan ibu, orang-orang beriman itu takut kepada Allah bila amal ibadat dihapus dan ditolak oleh Allah. Kita dah haji, kita dah umrah, kita dah puasa, kita dah solat, udah i'tikaf. Begitu ditengok amal ibadat bagaikan telur ayam direbus. Dah matang rasanya, pada mantap ibadat, dibuka telur ayam tu kosong, tak ada isi di dalam. Itu yang ditakutkan oleh orang beriman. Ya Allah, terimalah amal ibadatku, ya Allah. Ampuni dosa sekecil apapun, ya Allah. Begitu ditengok, tak ada amal ibadat, kosong melompong. Itu yang ditakutkan. Makanya kalau kita haji, ada haji mabrur, ada haji mardud, ada umratu makbul, ada mardud, ada amal ibadat makbul, ada amal ibadat mardud, diterima dan ditolak. Tapi ada orang bilang, Ustaz, alah, tak usah banyak cakap, kini-kinilah, esok-esok lah, mati nanti lo masuk tolong, teranglah kubur, mati masuk surga, neraka. Kan ada orang bilang gitu di kampung saya itu. Saya rasa kalau di sini lebih parah dari itu, Pak. Kan ada kita dengar itu, ada di rumah, ada di warung-warung, malah kadang-kadang rumah. Ya, keluarga kita, tu solat lah tu. Abah solat lah, janganlah kau ajarlah aku tahu, nanti ajalah. Mati pun apa saya, segala macam katanya. Orang-orang kayak gitu tu orang apa namanya itu, Ustaz? Tiga namanya itu. Satu orang musyrik, yang kedua orang munafik, yang ketiga orang fasik. Orang beriman tak mau. Sekarang tu orang-orang ini hampir-hampir imbang nih, Pak. Makanya orang musyrik, orang munafik, orang fasik tak boleh menjadi wali ketika anaknya mau menikah. Umpama ni anak gadis saya ni ya kayak tadilah. Tak usah diajar-ajar, saya ngerti nanti lo besok lah mati masuk surga neraka tak terala. Nanti anakku menikah. Hei si Fulan, ya Pak, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku si Anu dengan mas kawin seperakat alat solat tunai. Aku terima nikah si Anu binti si Anu atau dengan mas kawin seperakat alat solat tunai. Kata hakim, sah kepada saksi. Sah Al-Fatihah. Orang ayahnya paduto, pamaliang, yang saksi kau pamabuk lah, Pak. Hanya mengatakan sah Al-Fatihah.
fahuwa batil. Batal nikah. Lahir anak pertama pahlawan jo, lahir anak kedua pahlawan jo. Bertiga anak pahlawan ketiganya. Kenapa pahlawan Pak Ustaz? Asal usul mak ayahnya tidak sah. Cobalah. Jadi ibu besok kalau ada suami tidak mau solat, ada menantu anaknya mau menikah, cucu kita mau menikah, bilang aja sama Pak KUA, maaf, ayahnya kok tidak semayang Pak KUA. Jadi nyolah jadi wali lah. Ayo angin telingonya. Daripada anak zina, lebih bagus kasih malu depan orang banyak, karena selama ini tidak sanggup dia tidak mau dia mendengar kita. Itulah orang-orangnya itu Pak, itulah. Makanya ayat Allah itu selalu ya ayyuhallazina amanu taqullah, ya ayyuhallazina amanu wa amilus soleh. Orang-orang beriman tuh takut Pak, betul-betul takut. Kenapa kita sholat? Kenapa kita puasa? I'tikaf, wirid kayak begini. Kita ingin mendapat redonya Allah. Takut kita besok pada satu saat tidak terjawab oleh kita tuntunan dan soal dari Allah. Karena tidak ada yang punya kita, tidak ada besok ditanggung jawab. Kan ini Pak, rambut saya tanggung jawab, kening saya tanggung jawab, kepala tanggung jawab, mata tanggung jawab, semuanya tanggung jawab karena semuanya milik Allah. Tidak ada milik kita nih Pak, milik Allah. Coba kaji secara tauhid, tidak ada punya kita. Gigi ini Bapak dan Ibu, ini punya Allah. Waktu anak-anak dikasih gigi ronde pertama, nah anak besar anak antu tanggal gigi awak dikasih gigi ronde kedua. Berumur 40 ke atas mulai hilang satu persatu ronde kedua tu Pak. Nak dah ganti lah. Nak dah ganti. Lah tua awak tinggal gigi dua, dia sikocek. Golak sama cucu kata cucu mak ngiri dang kakek kau. Oh dah habis gigi semua, ganti dengan gigi palsu. Makanya kadang-kadang mohon maaf, imam-imam kita yang sudah tua-tua pakai gigi palsu, kadang-kadang makharijil huruf yang ia baca kurang tepat. Waktu dia berdiri bagus, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Berdiri sedang bagus karena giginya masih kuat. Begitu kita ruku, Allahu Akbar, jatuh sikit, maka rohnya bercampur dengan Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamida, bagus. Sujud agak banyak jatuhnya, Allahu Akbar. Berbunyi sin di ujung, berbunyi S bahasa kitanya. Itu bukan imam yang salah, bukan atuk tu yang salah, bukan apa tu yang salah. Ngungu gigi tu jatuh ke bawah. Ya itulah kita ni. Jadi itu gigi palsu tu. Nak datang menjaga. Makanya kalau gigi palsu mati atuk besok mati nenek, tak usah dibuka-buka gigi palsu tu. Kan ada pula orang wajib dibuka. Itu sifatnya ibahah. Nak dibuka silakan. Nak dibuka ndak apa-apa. Kau mencokak-cokak lu buka-bukan. Kalau dibuka besok, siapa nak makan gigi dah? Digantung besok di kamar nenek itu. Lalu so di gigi telinga tu. Biarlah dibawanya. Ndak apa-apa. Benda mati tu. Tapi kalau ada besok pemain nenek keturunan kedua ingin pula memakai, bukalah. Jadi Bapak Ibu jemaah maghrib yang dimuliakan Allah itu satu. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Lawak uraikan sikit-sikit. Wal tanzur asal kata nazara yanzuru unzur. Tengoklah dirimu, periksalah dirimu. Bahasa modernnya introspeksilah dirimu. Ma qaddamat li ghadin. Li asal katanya ghadan. Karena masuk lam majrurun
dibaca li ghadin. Ma qaddamat li ghadin. Mana baru amal ibadat yang kalian perbuat untuk hidup besok tu mana? Mana? Sekarang kita periksa. Amal ibadat yang kita bawa itu kita periksa. Termasuk saya. Mana baru amal ibadat yang kita bawa? Kita buatlah. Di depan Bapak Ibu sekarang kosong tak apa-apa. Pada hakikatnya ada bakul. Banyak sekeliling kita. Mohon maaf. Dianggaplah ini bakul pertama. Tulisannya bakul tahajud. Safar tahun dulu, safar tahun ini. Kira-kira bakul kita tahajud. Penuh isi atau gimana? Bakul tahajud awak berisi atau enggak? Penuh atau separuh? Atau suduitnya aja? Atau kalau ada kita solat tahajud 1 kali sebulan, berarti 12 isinya. Kalau ada kita tahajud 1 kali dalam seminggu, berarti 48 isinya. Kalau ada kita tahajud tiap malam, berarti 365 isinya full dalam bakul tahajud. Mana tahajudnya? Fatahajjad bihi minal lail. Lakukanlah oleh kalian tahajud malam hari. Tidak bayar Pak, komunikasi dengan Allah. Nomornya berapa? 223. SLJJ, sambungan langsung jarak jauh. Tak bayar. 2 tahajud, 3 witir. Itulah. Awak nak tua macam ikut, awak nak ke mana je lah Pak. Cubalah. Pakailah celana jeans di tepi jalan itu, pakai baju kemeja. Sikit awak buat jangkuk ke bawah tu. Golak memang orang ke awak nyopak golak, tapi memang golak-golak. Lain jelas. Mana amal ibadat awak nak lama boleh mati. Tu baru tahajud. Buka yang kedua, duha. Penuh nak duha kita 1 tahun ini? Sebagian ada, sebagian malu, sebagian ada seketek, sebagian seketek nentalah. Tengok ke dalam tu. Lama lah cari macam ikan dalam sokok, lama menyokok atai. Ada rasanya, hilang dah balik. Coba, tu amal ibadat. Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Tidak pernah bertanam, jangan mimpi menuai. Filosofis orang tua sungguh banyak maknanya. Orang yang banyak bertanam, dia banyak menuai hasil. Tidak pernah bertanam, jangan mimpi menuai hasil. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Tahajud dibuka, ada tidak. Duha dibuka, entahlah. Apalagi Ustaz? Buka bakul Al-Quran. Safar dulu dengan safar tahun ini, berapa juz isi dalam bakul itu? Berapa juz? Malu awak. Wirid Yasin aja di masyarakat sekali sebulan dalam mau datang. Entahlah. Coba kalau di pondok kita, mohon maaf Bapak dan Ibu, one day, one juz. 1 hari, 1 malam, 1 juz baca Al-Quran. Kreditnya gimana caranya Ustaz? Zuhur 20, Asar 30, Maghrib 30, Isya 30, Subuh 30, 140, 1 juz 1 hari 1 malam. 1 bulan 30 juz. 1 tahun 12 kali khatam Al-Quran. Awak 1 tahun ke mana? Berapa juz? Saya yakin awak di dalam masjid ni semua mak ayah, pemuda, remaja, anak-anak saya ni semua pandai baca Al-Quran. Semua pandai baca Al-Quran. Cuman bagus tidak bagus tu lain persoalan. Sama dengan jari kita ni, Pak, kita ni sama dengan jari ni. Begitu contoh Allah Ta'ala lengkap. Ni yang paling tinggi, contohnya paling tinggi jari kita ini, berarti orang yang paling pandai baca Al-Quran, bagus.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Paling bagus. Adalah bawa seketik dari itu, kan bawa seketik Pak ya. Ada lorong agak kurang seketik. A'udzubillah. Adalah jauh agak bawah lo dari itu seketik kuah. A'udzubillah. Adalah agak jauh ke bawah Pak. Ada bawah jauh ke bawah. A'udzubillahi minan. Adalah paling jauh, paling bawah. A'udzubillah 5 kali batuk je Pak. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan baik. Baiknya sebagaimana? Sebagaimana kemampuan awak. Dulu jam 10 malam orang murattal baca Al-Quran di masjid musalla. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Domam awak sakit kepala kita, risau gelisah, dengar orang baca Al-Quran, tenang hati kita. Ini enggak Pak, marah orang baca Al-Quran, marah Pak. Sampai jam 11 malam, cobalah nanti baca Al-Quran. Hoi, lah. Gitulah, itulah zaman Pak, itulah zaman. Nah, sekarang bakul Al-Quran. Silakan mau kayak apa bisanya, tasrah. Saya akan baca Al-Quran 1 juz 1 hari 1 malam. Saya akan baca Al-Quran 10 ayat tiap malam. Saya akan baca Al-Quran 5 ayat tiap malam. Ambo dapat se-ayat semalam jadilah. Anda ada masalah Pak? Berarti 1 tahun 365 ayat, lumayan. Kini mana yang 300 itu mana? Kan tak ada kan? Siap solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Zikir, tutup doa, buka Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Dah. Silakan tak jadi soal. Alangkah indahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Dan seterusnya. Sadaqallahul azim. Kenapa nonton TV? Apalagi mak-mak tu yang hobi nonton film India nama Pak. Jam 2 mulai tu sampai jam 5 pesan-pesan nama Pak. Rasanya lo dia yang gini tu baca Al-Quran 10 minit tidak mau. Padahal Al-Quran lah nanti menjadi saksi kita beramal ibadat dunia menuju akhirat yang abadi. Baru 3, tahajud, duha, Al-Quran. Tidak ada yang dibayar. Buka lagi, bakul zikir. Mana zikirnya? Penuh apa tidak? Mau kalimatnya tahmid, alhamdulillah. Mau kalimatnya tasbih, subhanallah. Mau kalimat tahlil, la ilaha illallah. Mau kalimatnya istighfar, astaghfirullah. Tasrah. Itu nama semuanya kalimat zikir. Oh, ada zikir, ada tazkir. Zikir membaca nama Allah. Tazkir mengingat dosa di waktu berzikir. Masya Allah, banyak dosa kita ayah, banyak dosa kita Pak. Siapa saya sebenarnya?
Betulkah saya ni ustaz? Betulkah saya ni imam? Betulkah saya ni buya? Betulkah saya ni guru? Betulkah saya orang baik? Ataupun saya ni orang jahat? Yang tahu saya sendiri dengan Allah. Betulkah ayah-ayah ni orang soleh? Pernahkah ayah mabuk? Pernahkah ayah maling? Pernahkah bapak menjudi? Pernahkah main perempuan? Punya anak di sana 3 orang. Diam-diam sampai hari ini tak tahu. Lah mati sudah nama 2 lah menikahnya. Ayah yang tahu. Ibu-ibu orang solehkah, orang solehakah ibu? Atau pernahkah ibu mengambil piti suami di kantongnya di celana mau kamar mandi itu? Berapa jumlahnya, berapa kali? Ibu yang tahu. Betul atau tidak, Bu? Copek jawabannya. Tinggi ilmu mantiknya. Kita yang tahu siapa diri kita sebenarnya. Dalam 1 minggu itu berapa kali kita zikir yang qasad, yang disengaja. Coba mohon maaf ayah-ayah, mak bapak saya yang telah berangkat haji. Beda umroh, haji. Begitu kita berada di Padang Arafah, malam kayak begini, malam 9 Zulhijjah. Artinya tadi baru sore kita datang. Nak istirahat, nak apa, kita mulai. Ada yang mulai zikir, ada baca Al-Quran, ada semacam. Besoknya pagi-pagi sarapan. Dan mulai kita ngambil wudhu. Jam 11.30 mulai kita persiapan untuk Wukuf Arafah. Mulai zuhur itu solat zikir. Banyak-banyak. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apalagi ustaznya suaranya bagus, iramanya mantap. Tapi kalau astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullah. Ayang sudut itu tu apa je mana. Nah sudut itu lawak buat untuk awak lah. Lah main kelompok aja lah. Tapi yang bagus, makin lama berzikir, makin lama berzikir. Ketika doa dan muhasabah, tak ada manusia yang meneteskan air mata. Teringat dosa yang pernah kita lakukan. Walah. Ada yang meraung-raung. Karena dosanya banyak. Nabi Adam 1 dosa, Pak. Siti Hawa 1 dosa. Iblis 1 dosa. Iblis dosanya tidak mau sujud ke Nabi Adam. Sementara dosa kita banyak tak mau sujud kepada Allah. Saya ulang soal. Iblis dihalau dari surga karena tak mau sujud ke Nabi Adam. Bukan tidak sujud kepada Allah. Tak mau sujud kepada Nabi Adam. Padahal dia orang taat. Kita ini tidak sujud kepada Allah. Bukan 1 kali. Bertahun-tahun. Mana yang lebih tengkar? Mana yang lebih angkuh? Mana yang lebih sombong awak dengan iblis? Coba. Ayah-ayah ni banyak tinggal solatnya. Saya dulu banyak tinggal solat saya, Pak. Waktu remaja-remaja main sepak bola, orang di seberang sana, awak nak pergi menengok, menyemorang dan kesopan. Kadang-kadang beronang, Pak. Jam 2 berangkat. Orang perlombaan jam 4. Begitu masuk jam 3 kurang jam 3 lewat. Begitu masuk ke dalam solat asar pun datang Allahu Akbar. Dulu tak semacam itu orang azan, agak-agak apa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu je irama. Toa di atas tu cuma 1. Mikrofonnya 1. Lah itu ajanya. Orang sedang azan di masjid, awak nonton sepak bola. Tu ambo dulu tu, Pak. Selesainya jam 6 kurang 1/4. Nyeberang lagi. Asar ndak ada, maghrib ndak ada, isya ndak ada, subuh ndak ada. Tu ambo dulu tu, Pak, waktu remaja-remaja. Ambo rasa ayah-ayah ada mau lebih parah pada ambo ni. Yang iyo jo yang indah. Amat-amat juga gitu. Innallaha ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Sungguh Allah Ta'ala tahu sirrun, apa yang dirahasiakan, apalagi yang nyata-nyata.
Oh, ibu-ibu kadang-kadang pergi wisata, jalan-jalan sama kawan-kawan. Entah Sumbar dan sekitarnya, Sumut sekitarnya, Batam sekitarnya, atau Kencung, Kono sekitarnya. Tak solat. Tak solat. Kenapa tak solat? Tak bersih. Nyo tak ada. Pak. Tak datang bulan nak lampai air bersih. Dia pamalih je. Pak. Yang iyo je, yang indah. Tak bisa ngelak di catatan Allah besok. Lengkap. Nah, coba. Tahajud, duha, Al-Quran, zikir. 4 kotak dibuka. Tak sampai separuh isi doa ya. Tak sampai. Menghadap kita besok kepada Allah. Ingin masuk surga. Malu awak rasanya, Pak. Malu. Nah, itu baru tahajud. Sampai zikir. Oh, apa lagi? Bakul siam. Bakul puasa. Berapa banyak isi di dalam? Ada nak puasa sunat kita Senin, Kamis. Yang ada, alhamdulillah. Yang tidak ada, apa yang kena awak bawa besok? Kau awak gila bercakap. Salah, siano tu jatuh pahamnya. Nanti kau ikut pahamnya. Menteri agama dulu adalah masalah Sarawak jingkrang pula nak dibaca. Anak kini betul paham pula nak dibaca. Biarlah dia membaca. Ambo kalau memahami Pak, tak usah ikhtilafkan itu. Oh nak jingkrang, nak bawa ke bawah semacam. Oh nak panjang ke bawah silakan, nak jingkrang silakan. Alai asal omu je Sarawak lah beruntung tu Pak. Iya tu enggak? Coba ada di jalan umpama enggak mau berpakaian itu atuh jadi soal dah wak. Wak tangko age pakaian. Banyak yang perlu perbaiki diri awak. Makanya Bapak Ibu dalam ilmu tasawuf dikatakan manusia menurut pandangan Allah cuma 2. Satu bingkai, yang kedua bangkai. Tak ada lebih dari itu Pak. Iko nanti duduk, iko bingkai kau ayah bingkai. Bingkai itu gimana Ustaz? Coba ditukar kain saya dengan kain safari. Macam kota dewan saya gagah saya Pak. Tukar pula kain saya dengan baju joba, pakai semiri besar, pakai peci haji, dah bentuk kiai pula saya. Oh tukar celana jin, pakai baju kemeja, hari sikit buat diangku ke bawah tu. Saya rasa masih banyak saingan saya, Pak. Sorry, bro. Itu bingkai. Maka di dulu, mak ayah kita tu di sawah-sawah itu, digoncaknya kayu, dibuatnya di kapal paku, kambil paku itu, dibuatnya baju. Kan macam orang-orang aja, Pak. Cobalah kalau zaman sekarang dibuat mukanya kayak begini-begini, cantik namanya, gagah namanya, bingkai. Kalau tidak ada isi di dalam, sama bingkai berjalan. Yang kedua, bangkai. Tak ada nilainya sama sekali ini. Minat turab. Kita berasal dari tanah. Tanah itu 7 lapis, 7 warna, mak dan ayah. Maka warna kita ni tak ada yang sama. Ada yang kuning, ada yang putih, ada yang sawo matang, ada yang hitam. Ambo dulu dapat tanah hitam. Maka hitam ambo lahir. Nampak seperti hitam je lah. Dikusuk-kusuk hitam je. Nyo tanah hitam dulu, Pak. Apa yang awak sombong-sombongkan? Sikit-sikit sombong, sikit-sikit sombong. Awak jangan codi, awak jangan hebat. Kalau tidak dia ambo, tidak selesai tu. Kalau tidak ambo turun tangan, betang hancur itu. Itu kan kesombongan itu. Mak, tak ada yang harus kita sombongkan. Mak ni hebat semuanya. Ada mak ni ahli jahit menjahit. Ada ahli merangkai bunga. Ada yang ahli bikin kue. Ada yang ahli makan kue. Ada je tu, Pak. Ya, ni kayak gitu juga. Ada yang ahli bikin dinding ini. Ada yang ahli mengukir loteng ini, plafon. Ada yang ahli pasang kunsen, ada yang ahli pasang batu, ada yang ahli pasang granit, ada yang ahli elektronik. Ada yang ahli jadi imam, kapanpun dimanapun, tidak ada menggigil-menggigilnya. Orang-orang pasang-pasang listrik ini juga kayak gitu. Sebanyak apapun, tidak ada satu pun yang kedip-kedip, semuanya nyala dengan bau, bagus. Kalau ada nanti yang binasa itu satu, tanpa ada dibalikkan NCB-nya. Iya dia, bang, tolong memberikan. Yalah. Tanpa dibalikkan NCB, lo mak jadi nak, do menggigit ketek je dah. Awak lah 3 bulan mempelelok menggigit, dah itu topik dah.
Karena bukan jurusan awak. Suruhlah imam itu apa yang memperbaiki lampu yang rusak itu. Suruh jadi imam. Indak tangannya menggigit, Pak. Lutut-lutut menggigit itu. Jadi kita ni semuanya ada kelebihan diberikan Allah. Coba. Bingkai dan bangkai. Tak ada lebih dari itu. Nah, kita sudah buka itu. Buka soim, puasa, kotak puasa kita. Ada tak isinya? Orang yang berpuasa itu banyak kelebihan diberikan Allah. Yang pertama, at-tawaduk, rendah hati, santun, sopan. Berakhlak yang mulia. Dia tidak mau dusta. Kena amal ibadat di puasa hilang nanti. Tidak mau dia. Hanya lapar dan haus dapat dia tidak mau. Maka ia jujur. Apalagi cakapnya tidak mau menyakiti hati orang. At-tawaduk diberikan Allah Ta'ala. Yang kedua orangnya penyabar, sabar. Tidak mau marah-marah. Iko kadang-kadang awak itulah hilang anak kunci, marah sama ibu, marah sama bini. Yang bawa kunci awak, yang menyimpan awak. Yang bongi-bongi awak lo ke ibu-ibu. Bu, mana bu? Mana kunci? Tak tahu pak. Tapi ibu ke sini tadi kan? Iya saya di situ tapi tidak saya pegang bang. Apa yang indah kau? Carilah ibu, carilah. Bongi-bongi. Ibu-ibu pun tak untuk dibongi-bongi dah pak. Betul apa tidak bu? Ikut seketik-seketik bongi. Terlambat kaos kaki bongi. Terlambat baju kaos bongi. Terlambat kopi bongi. Bongi-bongi. Tidak untuk marah-marah ibu ni dah pak. Ambo kadang-kadang kalau nengok wajah mak tu belakang ibu mau nengok pak. Saya tengok sebagian wajahnya wajah-wajah kecewa dapat laki. Perempuan itu untuk dimanjain pak. Untuk disayangi. Makanya kalau gelisah, kalau marah-marah, tidak ada yang jadi kena akal sehat hilang. Kalau kita marah, akal sehat hilang, yang datang adalah amarah. Amarah itu api. Api itu syaitan. Makanya orang puasa tidak mau marah-marah, takut amal ibadatnya hilang. Gimana? Dulu ada orang marah-marah suami isteri, terlambat seketik dipocan golek, terlambat seketik pocan periuk, terlambat seketik ditampar bini, lah serongnya bibi itu. Ini kok tidak ada nak serong bibi adalah ada apa namanya ham namanya tu. Tuh buka, dah buka kotak puasa ndak juga. Gimana caranya lagi? Sementara perjalanan hidup jauh mak dan ayah. Habis pertama hidup kita hidup di alam roh. Roh ada, jasad belum ada. Yang kedua hidup dalam rahim ibunda yang mulia. Sekurang-kurangnya 6 bulan. Orang hamil tu sekurang-kurangnya 6 bulan. Paling biasa 9 bulan 10 hari. Paling lama 4 tahun. Ada orang hamil 4 tahun. Ibu-ibu di belakang pernah hamil 4 tahun, Bu? Tidak, 4 tahun berturut-turut. Iya, dulu mak ayah kita tuh hebatnya, adilnya Allah Ta'ala, begitulah, cobalah. Mak kita dulu melahirkan kita ke dunia ini 7 orang, 8 orang beradik kakak. Saya aja 11. Tidak ada bu dokter, tidak ada suntik, tidak ada ibu apa namanya ini medis, tidak ada. Amat bidan kampung yo main sipek kuning itunya. Itulah dulu pak. Kadang-kadang ya lampu tidak ada kayak begini. Amak kita ngejan. Amat bidan tu lunjuk tiba le pak. Bojok pula semua orang makayu lo sampan itu angin koncang pula tiba-tiba mak bidan tu mak wala melahirkan lampu togok tu mati pula. Kata mak bidan tu mana anak tu mana tapi hebat mak kita melahirkan dulu diberikan kemudahan oleh Allah. Berapa kali dia melahirkan kita ke dunia ini, berapa orang kita bersaudara. Lancar-lancar. 3 hari lah toga amak minggu besok bawa ke sawah, bawa ke ladang. Macam itu pak. Nak ada operasi. Kini manjo. Amak kita, nak tahan.
Sabarlah, sabar. Sabarlah, banyak honjak lah kaki tu. Akhirnya dioperasi. Makanya anak surang berdua habis. Nya besok nak ada kan operasi lah berbola sodonya. Tu maka kata lewat ada jalan ni tu macam anak gadi beri yang bertiga. Kalau muka awak tengok tu kiranya surang amak orang kira. Entahlah. Itu hidup gelombang yang kedua. Tapi ada masalah Ustaz. Apa masalah? Nikah di Januari, Februari, Maret, April, Mei. Baru 5 bulan. Lahir anaknya Pak. Sementara sekurang-kurang hamil 6. Ini baru 4 bulan, baru 5 bulan. Lahir anak. Berarti waktu menikah ijab qabul, anak pada situlah bakal lahir tu Pak. Apa Pak Sikolion tu bakal lahirnya? Itu anak apa namanya Ustaz? Anak amak, bukan anak ayah. Yang disebut dengan anak ayah, anak itu adanya setelah menikah. Kalau belum menikah, maka itu nasabnya kepada emak. Makanya lahir anak tu besok perempuan misalnya, gadis, tamat hari tahun ini kuliah, mau menikah. Hai si anu, ya Pak, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku si anu dengan mas kawin seperakat alat solat tunai. Aku terima nikah si anu dengan mas kawin seperakat alat solat tunai. Batal. Tak boleh ayahnya jadi wali karena itu bukan anaknya. Tu anak apa nama Ustaz? Anak binaso. Dia ayahnya Pak, dia ayahnya. Jangan besok bapak ibu haram hukumnya ayahnya menjadi wali, batal menikahnya karena bukan anaknya. Tu siapa jadi wali Ustaz? Walinya wali hakim. Kerana malu Ustaz, apa caranya Ustaz? Ya jangan ketahui dia orang maksud itu anak zina Ustaz. Ya pandai-pandai. Pandai-pandai sang ayah datang ke kantor KUA, bilang sama Pak KUA itu, mohon maaf Pak KUA, ikut dulu lah bakal anak dah seorang KUA. Jujur aja. Nah jadi besok menikahkan Pak KUA, ya Pak KUA. Tahu dia dah Pak. Tahu apa caranya? Ambain sandiwara awak. Besok di rumah tu apa tukang menikahkan anak, tapi disalah-salahkan. Si anu, ya aku nikahkan aku dengan engkau. Ulang Pak. Si anu, iya Pak. Aku hilang apa balik. Ulang. Pokoknya buat salah-salah supaya wali berpindah kepada wali. Itu Pak. Walaupun ada kata orang, tu tengok. Tak pandai menjadi wali menikahkan anaknya yo. Padahal inyo SH, padahal inyo SPDI, padahal inyo SAG, padahal inyo macam-macam lah. Tasrah lah. Yang penting anak cucu halal. Lai jelas. Iko de melak malu sama orang lain, bagi Allah tidak ada itu. Karena ini bukan masalah malu, ini masalah syariat. Bukan masalah adat, masalah syariat. Tuh, gelombang hidup yang ketiga dunia. Inilah dunia mak dan ayah. Dulu ndak seindah ini kampung awak siko, somak belukar siko boncah di siko. Tanyalah sama ayah-ayah yang masuk tahun 80-an di sini. Sana boncah tu boncah ni sungai segala macam. Tapi karena dunia bergelap-gelip. Tambah indah. Apa kerjanya dunia itu? Dunia kerjanya lahun walaibun. Membuat kita malas, terpersona, pingsan, lalai, pamali. Sementara habis dunia, ada 6 negara yang kita tempuh lagi mak dan ayah. Mana negara itu Pak Ustaz? Alam kubur, alam kiamat, padang mahsyar, berhisab, mizan, siratal mustaqim, lulus dapat surga, jatuh ke bawah, diobok-obok di dalam apa itu, dalam neraka itu. Itu baru sebut dengan yaumil akhir. Mana baru yang kita bawa amal ibadat untuk alam kubur. Ayah saya, mak saya, pemuda remaja yang ada masyarakat kita meninggal, diantarkan ke kuburan. Ada 5 pelajaran ya ulil albab. Hai orang yang pandai berfikir.
Mana Ustaz? Yang pertama, alam kubur adalah alam yang sangat sempit. Masukkan awak ke dalam lahat, ditutui jo papan, ditimbun jo tanah, basambui tanah. Kok bolehlah yang dipakai orang pemadat tanah di pinggir jalan itu? Apa namanya, Pak? Apa namanya tu? Kalau bolehlah dengan itu dipadat Pak dengan itu. Tak nampak lagi kegelapannya, sangat gelap. Makanya kubur itu sangat gelap. Gelapnya mutaaddi, bukan lazim. Kalau mutaaddi itu bersangatan gelap. Kalau mati lampu, gelap ini. Itu lazim. Masih ada tanda-tanda cahaya dari jauh. Tapi kalau alam kubur, tak ada. Zulumat, bersangatan gelap. Batu hitam, hari kelam, semut hitam. Bisa nak mencari semut hitam tu waktu kelam itu? Lebih kolam dari itu lepak. Kan masuk awak sodorkan dalam. Tak lama lepak tu Pak Haji yang buat tu. Cita-cita je nya tadi. Lepas aku umur Pak Haji 63. Ibu-ibu yang sering wirid, Rasulullah hidupnya berapa tahun, Bu? 63. Apa amok 63? Nunggu ayah aja kan Pak. Karena Rasul bilang umur umat saya lam yazid wa lam yanqus, tak jauh beda. Jika berlebih tak seberapa, jika kurang tak seberapa. Okey, kita kasihlah bonus menjelang menjelang Rajab besok kan. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. 5 bulan ya Pak Haji. Ibu ambo yang bini beliau siap-siap jadi jandonya. Saya ada bilang sama istri saya yang, ya bang, ambo bayar, yang ambo dah ke bini pak dalam kuai, dalam HP ko bayar yang jombo pak, yang iya bang, awak ko tak balik ke bini orang bayar yang, ke bini awak apa kau ayah kau Allah. Maka piti awak nak banyak belanja di dapur bini Pak. Belanja di bini orang. Entahlah ambo kalau mau lah ambo Pak, entahlah sebanyak-banyak anak gadis melamar ambo. Ambo nak buruknya Pak, selero milih aja Pak. Maka bini ambo cantik. Patanya Bang Wiri, ambo Wiri ya yang mana Bang Wiri? Tahun di rumah copet pulang ya Bang. Awak alum poilah suruhnya pulang. Kalau ada macam itu, nak malu di orang, mau nambah rasanya. Dah, balik. Itu alam kubur, alam yang sangat gelap. Yang kedua, alam kubur, alam yang sangat-sangat sempit. Tutup. Inilah, tak bisa bergerak. Coba. Itu kasat mata yang menengok, yang bapa ibu, yang ayah-ayah sayanya yang memasukkan saudara, ayah ko, mak ko, tetangga ko, kawan ko masuk alam kubur. Yang ketiga, alam kubur itu alam apa Ustaz? Alam yang sangat sunyi, tidak ada yang menemani Pak. Dulu Asmidar Darwis dari Sumatera Barat terkenal dengan nyanyi qasidah. Bila Israel datang memanggil jasad terbujur di pembaringan, jikalau ada amal di dunia setelahnya di pembaringan. Mau tahu punya amal ibadat terbujur badan di liang lahat, baru terasa ada amal atau tidak punya amal. Tapi lagu tu kini tak laku lepas, tak laku. Ambo malam tadi dibawa dek panitia jalan-jalan lewat apa tu Pak, aku koi kogonnya. Entahlah, kalau sempatlah ambo mendengar nyanyi anak-anak kini agak beda Pak. Kalau lagu dangdut anak kini agak lain, logo yangnya. Tangan kanan menunjuk langit, tangan kiri menunjuk bumi, mata dipejamkan, bibir bawah bergigi. Itu baru lagu dangdut. Kalau sempat lagu rock, entahlah. Mau putih lehernya. Itu kan nanti yang menemani kita dalam kubur. Coba. Jangan hiraukan, itu dunia. Makanya ada orang gila dengan dunia. Ada orang tidak mau gila dengan dunia. Dunia dijadikan sampan berlayar untuk kebahagiaan menuju tujuan yang abadi. Maka Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin
Dia coba cari dunia. Jadi rektor 11 tahun lamanya di tempatnya itu, sampai ke Iran menjadi rektor. Tidak tenang. Kiranya pangkat dan jabatan tidak membawa kebahagiaan. Akhirnya balik kembali, menyenangkan diri, berbanyak zikir. Kiranya beribadat kepada Allah. Itulah yang membawa ketenangan. Makanya lahirlah akhlak. Ilmu wajib, iman wajib. Ilmu tak punya nilai tanpa ada iman. Iman bernilai, ilmu bernilai kalau ada dengan akhlak. Sepintar apapun orang, apapun gelar dan jabatannya, akhlak tak ada, tidak ada nilai. Ayah kita di kampung, mak kita di kampung halaman, sekolah SR tidak tamat, SD tidak tamat, ngaji di surau yang tahu hanya Yasinan dan Al-Quran biasa, tidak ada pandai terjemah, tapi akhlaknya mulia, lebih berharga dari orang yang punya gelar sebanyak apapun. Akhlak. Alam kubur yang keempat. Alam kubur adalah alam yang sangat dingin. Mak ayah coba gali tanah besok 1 meter jadilah. Masuk ke dalam 10 minit lebih kurang. Duduk di dalam itu basah. Ekor kita ini, pantat kita ini basah, mak dan bapak mohon maaf. Itu basah kena dingin. Yang pembalut badan besok tipis hanya 3 lapis kain kapan. Itu pun belum tentu awak yang punya mak ayah. Mungkin iuran masyarakat 2,000 sebulan. Ani minta masyarakat lah mau magi. Apa je lah. Lah potong lagi lah. Habis esok mati pakaian itu nanti dipakai. Kau disumpah dia masyarakat. Saya tak rela dunia akhirat kain kapan saya dipakai mati oleh si anu besok nak coba. Yang tiga almari itu, yang ini baju olahraga, yang itu kain ke pasar ke pesta, itu ke masjid tapi nak ada dipakai. Cobalah nak ada besok buat mati satu pun tak ada itu. Maka kalau bapak dan ibu-ibu sekarang melebih kain di rumah itu, 3 almari, 2 almari, asingkanlah, disedekahkan untuk orang bekerja itu segala macam, berikan kepada mereka, mereka sangat bermanfaat daripada terlipik-lipik je dalam almari, Pak. Kalau tidak besok, kumpulkan aja di masjid, telefon saya, biar saya jemput di Pekanbaru. Saya bawa truk dari sana. Banyak tukang-tukang saya berebut memakainya, berebut. Kemarin itu ada kawan saya wartawan kawan saya sudah lama itu, ada kumpulnya baju-baju merek-merek segala macam ni, kumpulnya baju-baju yang dianggap oleh mereka kadar luar sah. Dipanggil saya, ini bisa tak dipakai di pesantren Ustaz? Oh saya pakai ni Pak. Saya bawa, kasih sama guru berebut, anak-anak berebut, Pak tukang berebut. Nah ada yang tidak, daripada besok mati nak tak terpakai satu pun. Yang kelima, alam kubur adalah sarang ular. Semua kita masuk ke dalam. Di antara kita yang hadir ini, secara syariat, tidak lama lagi hidup kita. Ada 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Lebih kurang 15 tahun. Akan berakhir satu persatu. Akan berakhir satu persatu. Sementara amal ibadat kita mana baru yang terkumpul. Itu yang tidak bayar, itu yang saya bilang tadi. Duha, tahajud, zikir, baca Al-Quran, puasa. Tidak bayar. Tidak bayar. Yang bayar mana? Infak kita mana? Sedekah kita mana? Santunan anak yatim kita mana? Santunan orang miskin kita mana? Para untuk duafa mana? Mulai hari ini, mari kita tanam. Saya tengok di rumah ini, tempat sarang amal ibadat dunia akhirat sangat banyak. Masjid banyak terbengkalai, musola banyak terbengkalai. Guru ngaji yang perlu diperhatikan. Mari kita tanam. Tanam kita di sana. Makin banyak kita bertanam, tentu banyak menuai hasil. Tidak ada pernah bertanam, tentu tidak punya hasil. Demikian mak dan bapak bisikan masuk waktu. Makasih. Jadi mak dan bapak cukup itu saja. Berarti alam kubur, alam kiamat, pada mahsyar, berhisab, mizan, siratal mustaqim. Kita ingin lulus dari semuanya itu. Apa amal ibadat yang kita harus perbuat Pak Ustaz? Apa amal ibadat yang harus kita tinggalkan di dunia ini Ustaz? Supaya kubur kita terang. Supaya besok di hari kiamat, huru hara kiamat kita dimuliakan Allah. Di pada mahsyar dapat syafaat Rasulullah. Oh besok amal ibadat kita ditimbang. Banyak yang baik pada yang buruk. Oh besok dewa siratal mustaqim. Kalbarqil hatib. Bagaikan kilat yang menyambar. Lulus kita. Gimana amal ibadat? InsyaAllah pada waktu dan gelombang yang lain kita sampaikan.
Demikian dan terima kasih, silap dan salah mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.